Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 206 Spiritualis Dunia Jubah Abu-Abu. Saat gong dan genderang tanda acara bahagia itu dibunyikan, sekelompok orang muncul dengan anggun. Ada yang menabuh gong, ada yang memukul genderang, ada yang meniup trompet, ada yang mengangkat plakat, dan di plakat-plakat itu, dua kata besar tertulis dengan jelas. Pengiring pengantin. Pakaian yang dikenakan oleh sekelompok orang itu juga tampak mengundang kegembiraan. Dari luar, mereka memang tampak seperti sekelompok orang yang akan mengantar pengantin, tetapi disitulah letak kebingungan orang-orang. Mereka tidak dapat membayangkan dari mana datangnya para pendamping itu dan siapa yang akan menikah dengan siapa. Yang terpenting adalah meskipun orang-orang berpakaian dengan sangat gembira, masih ada bagian yang aneh. Setiap orang mengenakan topeng dan penampilan mereka tidak terlihat. Berhenti. Siapa kalian? Para penjaga dari kediaman penguasa kota bergegas keluar dan menghalangi mereka di luar kediaman sambil menatap mereka dengan waspada. Atas perintah Tuan Jubah Abu-Abu, kami di sini untuk mengawal putri penguasa kota, Nona Sumei. Orang yang berada di depan berteriak sekuat tenaga. Apa? Mengawal Sumei? Bukankah tunangan Sumei Sangguan ya? Mengapa mereka di sini untuk mengawal Sumei? Juga, siapakah Tuan Jubah Abu-Abu? Pada hari ketika keluarga Sangguan akan datang untuk menyambut pengantin wanita, Tuan Jubah Abu-Abu ini datang ke sini untuk mengawal calon istri Sangguan ya. Dia hanya menamparkan wajah keluarga Sangguan di depan semua orang di sini. Teriakan kaget yang tak henti-hentinya terdengar dari kerumunan dan semua orang tercengang oleh kalimat dari orang itu. Bahkan orang-orang dari kediaman penguasa kota pun bingung dan kepala mereka penuh kabut. Namun, mereka yakin akan satu hal. Yaitu bahwa sekelompok orang itu jelas-jelas ada di sana untuk membuat kekacauan. Namun, mereka tidak tahu apakah itu ke arah keluarga Sangguan atau ke arah kediaman penguasa kota. Sialan. Beraninya kau datang ke keluarga Sangguanku dan membuat masalah. Kau benar-benar sudah muak hidup. Orang-orang, tangkap kelompok orang ini. Sangguan Tian sangat marah. Bahkan sebelum kediaman penguasa kota menanggapinya, ia memerintahkan bawahannya untuk bergegas menuju sekelompok orang itu. Namun, ia hanya memerintahkan mereka untuk menangkap mereka tetapi tidak untuk membunuh mereka. Kenapa? Tentu saja, karena hari ini adalah hari yang penuh kegembiraan, darah tidak boleh terlihat atau itu pertanda nasib buruk. Ah, gelombang-gelombang. Namun, sebelum membiarkan kelompok keluarga Sangguan mendekat, orang yang memimpin melambaikan lengan bajunya yang besar dan kekuatan origin yang kuat turun dari langit. Kekuatan itu membentuk bilah-bilah yang tak terlihat dan membunuh puluhan anggota keluarga Sangguan yang sedang bergegas mendekat. Cara pembunuhannya juga sangat kejam. Mereka tidak hanya memenggal kepala keluarga Sangguan, bilah pisaunya bahkan memotong tangan dan kaki mereka. Kematiannya sangat menyedihkan dan darah berceceran di mana-mana. Adegan itu mengejutkan semua orang dan mereka sangat tercengang. Orang-orang di sekitar tidak dapat menahan diri untuk mundur dan keringat dingin muncul di dahi mereka. Baru saja, mereka semua bisa merasakan bahwa di antara sekelompok orang itu, ada seorang ahli dari alam mendalam dan dia adalah ahli yang berada di alam mendalam tingkat ketiga. Lagi pula, dari cara-cara mereka yang tak berperasaan, mereka dapat memastikan bahwa gerombolan orang itu tidak datang dengan niat baik. Siapapun yang berani mencampuri urusan Tuan Jubah Abu-Abu akan dibunuh tanpa diskusi. Orang yang baru saja menyerang berkata dengan acuh tak acuh. Pada saat yang sama, beberapa ratus orang di belakangnya semua meletakkan benda-benda di tangan mereka dan memancarkan aura mereka yang kuat. Ada 3 ahli di alam mendalam, dan selain dari 3 orang itu, beberapa ratus orang yang tersisa semuanya berada di puncak alam asal. Ya Tuhan, dari mana mereka berasal? Mereka punya kekuatan seperti itu. Aura yang kuat itu bagaikan badai yang tak terlihat yang berputar-putar di mana-mana. Setiap orang yang ada di sana dapat merasakan tekanan itu. Keluarga Sangguan dan orang-orang dari kediaman penguasa kota baik-baik saja, namun, wajah para pejabat dan bangsawan yang mengamati tampak sangat buruk. Itu karena lawannya memiliki kekuatan yang sangat kuat. Itu setara dengan para elit dari sekolah kelas 2, jadi tidak heran mereka berani melawan keluarga Sangguan. Mereka memang memiliki kekuatan yang cukup besar. Membunuh tanpa berdiskusi. Mari kita lihat orang macam apa Tuan Jubah Abu-Abu ini. Tiba-tiba, terdengar suara orang tua dan diikuti oleh hembusan angin kencang. Seorang lelaki tua bermata satu muncul di depan Sangguan Tian dan Sangguan Ya. Dia Sangguan Yue, kepala keluarga Sangguan. Menurut rumor, dia sudah memasuki alam mendalam tingkat ke-6 dan menjadi orang terkuat di kota burung Vermilion. Aku ingin tahu apakah itu benar atau salah. Setelah lelaki tua itu muncul, banyak orang yang ada di tempat kejadian tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Bahkan Sangguan Tian dan Sangguan Ya dengan cepat melompat turun dari kuda mereka yang tinggi, pergi ke depan lelaki tua bermata satu itu, dan dengan hormat memberi hormat, kakek. Kalian berdua mundur saja. Aku sendiri sudah cukup untuk membunuh tikus-tikus ini. Sangguan Yue melambaikan tangannya, lalu alisnya yang seperti pedang melengkung ke dalam.
Tatapan tajam keluar dari matanya yang tunggal dan suasana di sekitarnya menjadi sangat berbeda. Tanpa angin, jubahnya berkibar liar dan tekanan kuat itu seperti air pasang saat keluar dari tubuhnya. Itu menjadi gelombang besar tak berbentuk yang naik ke langit saat menghantam sekelompok orang satu demi satu. Ya Tuhan, dia benar-benar berada di level 6 alam mendalam. Dia benar-benar memasuki level 6 alam mendalam. Aura kuat itu menyebabkan wajah semua orang yang ada di sana berubah. Terutama orang-orang dari kediaman penguasa kota. Mereka sangat terkejut dan wajah mereka menjadi sangat tidak sedap dipandang. Itu berarti kultivasi Sangguan Yue melampaui Suhen milik keluarga mereka, dan kediaman penguasa kota mereka benar-benar kalah dari keluarga Sangguan. Kenyataannya, saat menghadapi tekanan kuat, bahkan kepala sekolah Void pun panik. Dia tidak pernah menyangka bahwa Sangguan Yue memasuki alam mendalam tingkat 6. Alam mendalam. Setiap tingkatan bagaikan jurang yang tidak dapat dilintasi oleh orang biasa. Jadi, ketika dia, yang baru berada di alam mendalam tingkat ketiga, menghadapi tekanan alam mendalam tingkat ke-6, itu seperti menghadapi gelombang besar yang tak terhentikan. Tidak ada tempat untuk melarikan diri, tidak ada cara untuk melawan, dan hanya kematian yang menanti mereka. Pada saat itu, semua orang dari sekolah Void tidak dapat menahan rasa penyesalan dan mulai mundur. Meskipun mereka akan mendapatkan keuntungan besar jika berhasil, mereka tidak ingin kehilangan nyawa karena hal itu. Benar-benar sekelompok tikus. Saat dia melihat sekelompok orang pengecut itu, Sangguan Yue membusungkan dadanya dan mengangkat kepalanya lalu mendengus dingin. Meskipun dia tampak tidak senang di permukaan, dia sangat senang di dalam hatinya. Tidak peduli siapapun kelompok orang itu, mereka memberinya kesempatan untuk menunjukkan kekuatannya dan menunjukkan kewibawaannya. Dia tahu, sejak hari itu, orang-orang di kota burung Vermilion tidak akan takut lagi pada Suhen. Mereka akan takut padanya, Sangguan Yue. Hak untuk memerintah kota burung Vermilion ditakdirkan jatuh ke tangan keluarga sangguannya. Keterampilan yang lemah. Akan tetapi, ketika semua orang mengira bahwa segerombolan orang itu pasti akan mati, dari dalam tandu, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar. Pada saat yang sama ketika suara itu terdengar, semua orang dapat melihat dengan jelas di depan sekelompok orang, gas berwarna abu-abu muncul. Gas itu dengan cepat mengembun dan dalam sekejap, gas itu membentuk layar.